Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuwajahah kembali untuk melanjutkan kajian kita masih mengenai seputar puasa. Yang terakhir kita bahas bahwasannya jenis puasa itu atau hukum puasa ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, makruh, dan haram. Haram ini ada 2 macam, ada yang sah dan ada yang tidak sah, ya. Yang terakhir kita bahas adalah haram yang tidak sah, yaitu puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Hijriyah, bulan Dzulhijjah. Lalu puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban dari mulai tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Begitu juga puasa Yaumul Syak, hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ya, ini bila tidak ada ketentuan, bahkan ada rumor sudah masuk Ramadan dengan melihat hilal tapi belum ditetapkan oleh pemerintah, maka ini sebaiknya kita tidak boleh berpuasa alias haram. Nah, dari jenis-jenis puasa ini masing-masing dari kita, ayo coba ketika kita berpuasa kita bisa tahu termasuk jenis apa puasa kita ini, ya. Nah, pembahasan kita berikutnya, tadi saya katakan bahwasannya di pertengahan kedua bulan Sya'ban ada puasa yang haram atau haram dikerjakan puasa, tapi ternyata ada beberapa puasa yang bahkan boleh dikerjakan walaupun kaidahnya nggak boleh, ya. Puasa apa saja yang boleh? Yang pertama, apabila puasa tersebut puasa wajib. Nah, kalau misalnya sudah memasuki tanggal 16 bulan Sya'ban sampai akhir Sya'ban, kita punya puasa wajib seperti qadha. Wah, baru ingat nih, ya Allah, kemarin Ramadan saya nggak puasa tuh seminggu tuh karena lagi safar, atau perempuan saya lagi dapat haid, atau mungkin kita dulu sakit di Ramadan kemarin. Maka baru ingat di pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka ini puasanya dihukumi boleh, bahkan wajib, karena puasa qadha, ya, tidak haram. Ataupun puasa nazar. Nah, misalnya ada orang, ya, ketika di bulan Sya'ban dia nazar, kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan berpuasa 1 minggu. Ternyata sembuhnya di tanggal 20 Sya'ban. Nah, gimana ini? Maka wajib berpuasa. Ya, ini nggak masalah, karena memang dia memiliki puasa wajib, yaitu puasa nazar. Yang kedua, apabila dia punya kebiasaan puasa sunnah. Misalnya ada orang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nah, ketika hari Kemis ternyata tanggal 17 Sya'ban. Ini gimana Ustaz? Boleh apa enggak? Katanya kan nggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena orang yang sudah memiliki kebiasaan puasa sunnah, dia dibolehkan melanjutkan kebiasaannya sampai akhir Sya'ban, ya. Nah, nanti kalau masuk Ramadan ganti dengan puasa bulan Ramadan. Nah, kapan orang dikatakan memiliki kebiasaan? Kata para ulama, minimal 1 kali. Jadi misalnya sudah pernah puasa Senin dan Kemis sebelum pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka di pertengahan kedua dia boleh puasa sunnah tersebut, ya. Yang ketiga, kapan kita boleh puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban? Apabila bersambung dengan tanggal 15. Kalau tanggal 15 kita puasa, maka kita boleh lanjutin 16, 17 sampai akhir Sya'ban. Tapi dengan syarat, ini boleh sampai akhir kalau, ya, selama puasa tidak berhenti, tidak ada jeda. Kalau jeda sehari, misalnya kita puasa 15, 16, 17, nah 18 berhenti karena lagi kondangan. Nah, namanya kondangan ini kan godaan makan macam-macam tuh. Ada zupa sup, somai, ya, spaghetti. Kita pengen makan, gimana nih? Kita batal tuh. Maka besoknya sudah tidak boleh puasa lagi karena sudah terputus. Nah, ini diantara puasa-puasa yang dibolehkan di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Nah, jadi hati-hati hadirin, ya. Kalau kita memasuki pertengahan kedua bulan Sya'ban, kalau kita mau puasa, pikir dulu apa boleh atau enggak nih kita puasa. Jangan sampai kita puasa nanti kita harapkan dapat pahala, padahal dari segi agama hal tersebut dilarang, bahkan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Baik. Sekarang pembahasan kita mengenai syarat-syarat sahnya puasa. Kalau kita mau puasa supaya sah,
Ini gimana syaratnya? Ya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi supaya puasa kita sah, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang pertama syaratnya al-Islam. Yang puasa itu harus orang yang beragama Islam. Kalau ada orang non-muslim puasa, walaupun sama kayak kita nih, dari pagi sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, bahkan misalnya ikut-ikutan sholat juga, misalnya ya seandainya ada, apakah sah puasanya? Nggak sah. Karena syarat sahnya puasa harus orang yang beragama Islam. Yang pertama. Yang kedua, berakal sehat. Antum sehat nggak akalnya? Ya, karena kalau gila, ini nggak wajib puasa, bahkan nggak wajib qadha. Ya, orang yang memiliki akal sehat dan sudah baligh. Jadi Islam itu orang kena hukum syariat kapan? Ketika dia sudah mukallaf. Kapan itu mukallaf? Ketika dia sudah baligh dan berakal sehat. Ya. Sekarang kita bahas baligh dulu nih. Ya, Ustaz, baligh itu apa Ustaz? Baligh itu sudah mencapai batasan, ya, diberikan batasan kita ini wajib mengerjakan syariat. Kalau laki-laki ya, dan perempuan sudah berusia 15 tahun Hijriyah, maka dia dikatakan sudah baligh ataupun balighah. Maka kena kewajiban syariat. Wajib sholat, wajib puasa, wajib tutup aurat, semua. Mau nggak mau, terima nggak terima, harus ngerjain. Yang kedua, dikatakan baligh bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah berusia 9 tahun Hijriyah dan keluar dari dirinya air mani, sperma, ya, atau sel telur kalau perempuan. Baik dengan cara halal, misalnya mimpi, ya kita sebut dengan mimpi basah, ya, atau na'udzubillah dengan cara haram, dengan cara onani atau masturbasi atau lain-lainnya, na'udzubillah berzina. Nah ini keluar air mani, maka dikatakan dia sudah baligh atau balighah. Ini pada laki dan perempuan. Dan tambahan satu khusus perempuan, ketika dia berusia 9 tahun dan keluar dari dirinya darah haid. Kalau sudah haid, maka dikatakan sudah balighah. Kalau sudah balighah dan akalnya sehat, atau sudah baligh dan akalnya sehat, maka dia terkena paksaan dalam syariat. Ya, Ustaz, kan ada yang bilang tuh, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Gimana Ustaz? Nah, ini perlu kita pahami nih ya. Kadang orang suka bertanya begitu tuh. Kata para ulama, yang dimaksud tidak ada paksaan adalah paksaan masuk agama Islam. Kita nggak pernah maksa orang non muslim masuk Islam, nggak ada dalam Islam itu kita maksa. Tapi kalau Anda sudah memilih Islam, maka Anda terkena hukum syariat apabila akal sehat dan sudah baligh. Nah demikian. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi apa saja itu syarat sahnya puasa, 2 lagi yang belum kita bahas insyaallah di episode berikutnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.